Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk Mas Ketua, ayo dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua, alhamdulillah. Oke, ditengok kanan kirinya apakah ada sampah atau enggak? Coba dilihat dulu. Kalau ada sampah diambil, nanti dibuang ya. Oke, sudah. Nah, pertemuan kali ini pertemuan yang pertama ya. Kita akan membahas tentang apa? Infak dan Sedekah. Oke. Ada yang tahu nggak infak itu apa sih? Coba, Mbak, infak itu apa? Memberikan harta atau barang. Nah, kalau sedekah itu apa? Coba Mas. Sedekah itu apa? Sedekah itu apa? Sedekah itu memberikan Barang atau sesuatu ya. Oke, betul ya. Nah, infak itu memberikan barang ataupun uang kepada seseorang. Nah, kalau sedangkan sedekah itu mau kita senyum, mau memberikan uang ataupun barang, itu namanya sedekah. Nah, siapa yang tahu perbedaannya coba? Perbedaan infak dan sedekah itu apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau infak itu apa? Mengeluarkan harta untuk kebaikan. Nah, berupa uang ataupun barang. Contohnya seperti apa? Menyumbangkan uang atau barang kepada pembangunan di masjid. Nah, untuk sedangkan sedekah itu semua bentuk kebaikan maupun senyum, memberikan barang atau memberikan Ilmu. uang ya, ilmu. Itu sedekah ya. Membantu orang lain itu termasuknya apa? Sedekah. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya yang pertama itu melalui telaah dalil beserta didik dapat menjelaskan pengertian infak dan sedekah. Nah, untuk yang kedua itu dasar berencananya dalam Al-Quran dengan benar. Yang ketiga peserta didik dapat membedakan antara infak dan sedekah. Terus yang nomor 4 itu mengidentifikasi bentuk-bentuknya dalam kehidupan sehari-hari melalui analisis informasi. Peserta didik dapat mengetahui apa itu infak dan sedekah. Nah, sebelumnya kita simak video dulu. Balik ke Papua gimana? Belajaran di Papua. Pulang ke Papua gimana?
videonya. Kalau enggak dicari di YouTube itu, di Chrome, Buka YouTube. buka YouTube langsung judulnya diketik. Sebentar dulu ya anak-anak. YouTube itu YouTube mana? Siang dan Diperhatikan ya untuk videonya. Ye. Oh, Facebook. Sebaliknya, yang bisa membedakan
Nah, nilai yang bisa kalian dapat apa? Tadi yang pertama apa? Infak ya tadi ya, infak. Tadi ada dua cowok, yang satu namanya Jono. Doni. Terus yang dua? Yano. Yanto. Nah, si Doni itu nggak mau beramal. Nah, sedangkan si Yanto Mau beramal tapi beramal nggak jadinya. Nggak jadi ya. Nggak jadi ya, nggak jadi beramal. Soalnya mau buat makan itu tadi ya. Terus yang kedua apa? Tadi kejadian di masjid. Apa tadi? ngisi kotak amal. Ya, itu sedekahnya sedikit tapi nilai maupun sedikit ataupun banyak, kalau kita ikhlas, kalau barang itu berharga buat kita itu mendapatkan pahala yang Lebih besar. besar ya, betul sekali. Nah, untuk tujuan infak dan sedekah, yang pertama itu tunduk kepada Allah SWT. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa, Mas Zahir? Seperti kita ngisi uang di tong masjid. Ya, terus kita mengharap Ridho Allah. seperti itu ya, untuk contoh yang pertama. Nah, untuk yang kedua itu menolong sesama manusia. Contoh menolong sesama manusia itu apa, Mas? Apa? Contoh menolong sesama manusia, misalkan Manusia ya, berikan contohnya. donasi Ya, donasi kepada pada yang membutuhkan. ya seperti orang-orang yang kena bencana ataupun fakir miskin, seperti itu ya contohnya. Untuk yang ketiga itu memperbaiki masyarakat. Contoh memperbaiki masyarakat itu apa, Mbak? Memperbaiki masyarakat itu apa? Contohnya Begini, Pak. Ini apa ya? ya terus Ini info ya. ya, betul. Ya kalau di masyarakat contohnya musola, terus jalan, kayak gitu, membantu pembangunan jalan, yaitu supaya apa? Memperbaiki masyarakat. Terus ini yang keempat itu membersihkan jiwa. Contoh membersihkan jiwanya apa? Enggak membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Tidak boleh iri dengki, tidak boleh iri dengki. Ya itu termasuk ya seperti itu, membersihkan jiwa. Terus kalau beramal kita harus ikhlas, betul sekali. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada nilai-nilai sosial. Selanjutnya akan dibahas oleh Bu Wulan ya. Oke, baik anak-anak. Tadi sebelumnya udah disinggung tentang apa saja ya? Sama tujuan infak dan sedekah. Nah, di sini Ibu akan menyinggung tentang nilai-nilai sosial. Apa sih yang didapat ketika kamu melakukan infak dan sedekah? Di antaranya itu ada keadilan. Keadilan itu dengan adanya infak dan sedekah kita bisa memberikan secara adil kepada orang yang membutuhkan. Nah, solidaritas itu merangkul semua komunitas buat melakukan sedekah. Nah, yang penting itu ada mengelompokkan mana empati itu menumbuhkan rasa
membantu mereka untuk sejahtera. 10.54. Nah, Udah masuk. selanjutnya ada hubungan infak dan sedekah yang akan disampaikan oleh Bu Laila. Ada aja. Oke. Misi. Lalu Dengan nilai sosial itu kan udah dijelasin dengan nilai sosial ada apa aja? Ada empat. Yang pertama, betul. Yang kedua ada apa? Solidaritas, betul. Yang ketiga, empati. Yang keempat, kesejahteraan. Oke, kita akan membahas yang pertama distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Kita berinfak dan bersedekah itu kan memberikan sebagian harta yang kita punya ya kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini termasuk distribusi kekayaan karena kita memberikan hal yang kita punya itu kepada orang lain yang membutuhkan agar orang lain itu tersebut itu tergantung dengan adanya dana kita. Nah, dana yang kita berikan kepada orang lain itu dapat membuat mereka itu bisa membantu untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka. Kita kan berinfak dan bersedekah itu kan membantu ya tujuannya ya, membantu dikumpulkan dana tersebut dan dana tersebut itu akan disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Entah itu berupa uang atau berupa sembako ataupun berupa pakaian gitu. Lalu yang kedua ada membangun solidaritas dan kepedulian sosial. Semisal kita ada teman sekelas kita yang sedang terkena bencana, misal bencana longsor yang rumahnya ada di Betung Priyono, misal Mbak Nikmah itu rumahnya di Betung Priyono nih. Terus ada bencana longsor gitu. Kebetulan rumahnya Mbak Nikmah itu terkena longsor yang sampai ambruk, nggak ada apa-apa lagi gitu. Innalillahi. Udah, iya lagi nggak punya pakaian, nggak punya uang, semuanya hilang kan hartanya gitu. Kita sebagai teman sekelas itu harus membantu bersama-sama mengumpulkan dana, entah itu uang ataupun pakaian ataupun sembako gitu, dan kita akan distribusikan kepada Mbak Nikmah gitu. Hal itu tuh dapat membangun solidaritas dan kepedulian kita untuk membantu Mbak Nikmah yang sedang berduka gitu karena bencana ya. Lalu yang ketiga membantu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Nah, infak dan sedekah itu dapat membantu pengentasan kemiskinan karena dana dari infak dan sedekah itu akan tersalurkan untuk membantu mereka-mereka yang kurang mampu untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari seperti makannya mereka susah gitu. Nah, melalui infak dan sedekah itu kita dapat membantu mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu yang ketiga yang keempat ada pemberdayaan ekonomi dan kemandirian. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, infak dan sedekah itu dapat kita gunakan untuk membantu modal kepada orang-orang. Nah, modal itu bisa berupa modal untuk uang bekerja ataupun modal untuk bisnis kayak misal berjualan gitu. Nah, dari modal tersebut orang itu kan pasti akan berjualan ataupun bekerja dan mendapatkan penghasilan gitu ya. Nah, penghasilan tersebut itu digunakan mereka agar mereka mandiri, tidak bergantung terus-terusan dari uang sedekah ataupun infak gitu tadi. Selanjutnya kita akan membahas masalah itu. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 ya. Nah, nanti ini ada soal cerita dan ada tugas kelompoknya juga. Nanti kalian diskusi, Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi dan mempresentasikan ke depan ya. Ini kelompok 1, lalu ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo diskusi bareng-bareng. Nanti
Sudah diskusinya? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, coba dipresentasikan kelompok pertama. Jadi kami di sini presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini ada soal cerita yang soalnya sekolah mengadakan program infak setiap hari Jumat untuk membantu siswa yang kurang mampu dan yatim di sekitar sekolah. Setiap siswa dianjurkan menyisihkan sebagian uang Panasnya jajannya kok. untuk dimasukkan ke Bakal mau dan pada awalnya yakin. siswa yang antusias mengikuti kegiatan tersebut karena merasa senang dapat membantu orang lain. Namun setelah beberapa bulan berjalan, jumlah uang infak yang terkumpul semakin sedikit. Banyak siswa lebih memilih menggunakan uang jajannya untuk membeli makanan, minuman, atau barang yang sedang tren di media sosial. Ada juga siswa yang beranggapan bahwa bersedekah hanya dilakukan oleh orang kaya sehingga mereka merasa tidak perlu untuk berinfakkan dan jajan terbatas. Akibatnya, bantuan yang diberikan kepada siswa kurang mampu menjadi tidak maksimal dan program sosial sekolah mulai jarang berjalan. Pertanyaannya itu selasa penyebab siswa kurang mau berinfak dan dampaknya terhadap kehidupan sosial di sekolah. Lalu solusi agar siswa peduli siswa terbiasa melakukan infak dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban dari kelompok kami itu kurangnya kesadaran siswa dalam berinfak disebabkan karena mereka lebih mementingkan keinginan pribadi dibanding membantu orang lain yang membutuhkan. Selain itu, masih banyak siswa yang menganggap bahwa sedekah hanya dapat dilakukan oleh orang kaya, padahal dalam Islam setiap orang diinginkan berbagi sesuai kemampuan masing-masing. Sikap tersebut dapat menyebabkan rasa peduli dan kebersamaan antara siswa menjadi kurang. Lalu akibatnya program bantuan sosial di sekolah tidak berjalan dengan baik dan siswa yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan secara maksimal. Sehingga solusinya adalah ajar nyebar deh. dan sekolah Kelas perlu memberikan pemahaman tentang pentingnya infak dan sedekah serta mengajarkan siswa menyisihkan First time awal kota, luar kota. dengan begitu, siswa dapat belajar hidup sederhana, peduli terhadap sesama dan terbiasa membantu orang lain dengan Belas. luas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan pada kelompok satu dong. Enggak nulis sistemnya loh. Elep ya, elep kan. Di sini pira kapasitas. Iya. Oke, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Ini soal cerita yang pertama. Farah dikenal sebagai siswa yang berasal dari keluarga mampu. Banyak teman menganggap Farah sebagai siswa yang baik dan dermawan. Namun ketika sekolah mengadakan penggalangan sedekah, Farah tidak mau menyumbang. Sikap Farah membuat beberapa teman kecewa dan mulai menganggapnya tidak memiliki rasa peduli terhadap sesama. Tugasnya menjelaskan apakah sikap Farah sudah sesuai dengan ajaran tentang infak dan sedekah, dampaknya terhadap hubungan pertemanan, dan solusi agar Farah memiliki rasa peduli. Saya akan jawaban dari diskusi kelompok kami. Sikap Farhan kurang sesuai dengan ajaran Islam. Karena sebagai seorang muslim tidak dianjurkan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Seperti orang memiliki banyak uang dan sering memberi barang mahal, ia tidak mau bersedekah kepada temannya yang membutuhkan bantuan. Sikap tersebut juga menyebabkan hubungan pertemanan menjadi kurang baik karena teman-temannya merasa kecewa dan menganggap Farhan hanya peduli pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, infak dan sedekah tidak hanya tentang memberikan uang, tetapi juga menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Solusinya adalah Farhan perlu belajar memahami pentingnya berbagi dan membantu orang lain sesuai kemampuan. Dengan saling membantu dan peduli terhadap sesama, hubungan pertemanan akan menjadi lebih baik dan rasa kebersamaan di sekolah akan semakin kuat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Fasilitasnya apa nih? 16. 15. 15. 16 bisa 16. dari kelompok Dan 3. Ini ada soal cerita. Pada bulan Ramadan, sekolah mengadakan kegiatan sedekah makanan untuk pendidikan kepada masyarakat kurang mampu dan orang-orang yang sedang berpuasa di jalan. Jam kelas diminta membawa makanan dan minuman yang masih layak Ngelpin gue lo pin ajar gue tapi isi mana enggak enggak sim. Namun, Walau ada terus, beberapa siswa yang nembak. justru membawa makanan yang sudah hampir Murah ya? habis dan minuman yang kemasannya rusak saya karena sih mereka beli. tidak ingin mengeluarkan uang lebih Ini untuk tapi membeli makanan kamar baru. penting. Mereka berpikir Oh, bahwa yang beli terpanjang. itu tetap ikut menyumbang walaupun barang yang diberikan sudah tidak layak. Akibatnya, beberapa makanan tidak dapat dibagikan karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan penerima. Iso kabeh mobil Untuk manual jawaban matic. dari soal cerita tadi, Trik ya tahu. Trek yo sing Trik muatan beras. sing biasa ya. Yang drama itu. Untuk soalnya, jelaskan apakah tindakan siswa tersebut sudah benar menurut ajaran infak dan sedekah, terus dampaknya terhadap orang lain, dan solusi agar siswa memiliki sikap ikhlas saat bersedekah. Jawabannya, tindakan memberikan makanan yang hampir basi dan tidak layak tidak sesuai dengan ajaran Nah, infak ajaran mobil dan mending sedekah sih. dalam Islam. Manual Ketika membantu langsung orang ya, kayak lain, kita dianjurkan Tapi memberikan gampang, sesuatu kan yang meeting kan baik nggak dan apa-apa. masih bermanfaat. Sikap tersebut Gampang, menunjukkan dari ngegas. kurangnya keikhlasan dan rasa Ini sepaham loh. peduli Sing terhadap channel orang ini yang lho, kira-kira membutuhkan gitu. bantuan. Akibatnya, bantuan yang diberikan Awas tidak itu. dapat dimanfaatkan Orang dengan cacat baik, orang. bahkan dapat membahayakan kesehatan penerima. Yang solusinya sendiri yaitu siswa Kan harus juga katanya, Cok, bersedekah ulung-ulung. dengan ikhlas dan memberikan Ya Allah barang ngerena atau mobil sih lah, makanan kan yang kata masih layak kok digunakan. supirnya lorot. Dengan begitu, bantuan Malah sepi. yang diberikan benar-benar bermanfaat dan dapat membantu orang lain Nek yang pingin membutuhkan. ajar ki, nyoba tidak macam ini ajar mobil ini kok. Dadah. Tapi kok kasih mana-mana. Turun di mobil ini. Ikat. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Soalnya yaitu setelah terjadi banjir di sebuah daerah, sekolah mengadakan penggalangan dana dan barang untuk menghadapi korban bencana. Banyak siswa ikut menyumbangkan uang, pakaian layak pakai, makanan dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak korban banjir. Namun, ada beberapa siswa yang tidak mau ikut membantu karena merasa korban bencana bukan keluarga atau teman dekat mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa membantu orang lain tidak terlalu penting selama dirinya sendiri tidak mengalami kesulitan. Akibatnya, jumlah bantuan yang terkumpul menjadi lebih sedikit dan kebutuhan korban bencana tidak dapat terpenuhi dengan maksimal. Soalnya yang pertama, jelaskan pentingnya membantu orang lain melalui infak dan sedekah. Terus dampak sikap tidak peduli terhadap kehidupan sosial dan solusi agar siswa memiliki rasa empati terhadap sesama. Jawaban dari kelompok kami yaitu membantu orang lain melalui infak dan sedekah sangat penting karena dapat meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, sikap tidak peduli terhadap sesama dapat menyebabkan hilangnya rasa persaudaraan, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk saling membantu tanpa membedakan keluarga, teman, ataupun orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, solusinya adalah siswa perlu membiasakan diri berbagi kepada sesama, memiliki rasa empati, dan memahami bahwa sedekah merupakan perbuatan baik yang dapat membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan saling membantu, kehidupan sosial akan menjadi lebih harmonis dan berasa keadilan. Oke, terima kasih Rombongan. Selanjutnya, ini kita simpulkan bareng-bareng untuk materi pagi hari ini ya. Sekolahnya apa? Dibaca bersama-sama. Infak dan sedekah tidak hanya menjadi bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga memiliki nilai besar melalui infak dan sedekah, tumbuh sikap keadilan, solidaritas, empati, dan kepedulian sosial
sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis, peduli dan sejahtera. Mau kita dalam kondisi susah ataupun senang, kita tetap harus infak dan sedekah. Kita senyum aja dan sedekah termasuknya ya. Nah untuk pembelajaran yang minggu depan, kalian bisa mengerjakan LKPD ya. Kalau untuk LKPD-nya dikerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan. Nah untuk pertemuan minggu depan, pembelajarannya menguatkan iman melalui amal saleh ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng ya. Ayo masuk kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya, Nana ya. Ya.